Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali. Saya bergembira sekali jemaat sekalian boleh bersama di dalam ibadah di akhir bulan ini. Tanpa terasa waktu terus berjalan saudara. Dan kita akan menyambut nanti pelayanan perjamuan kudus sebagai tanda persatuan kita juga di dalam keluarga Allah, bagian daripada tubuh Kristus. Saudara sekalian, saya berdoa terus saudara tetap di dalam iman yang teguh, menghadapi situasi yang saat ini tidak menentu, di dalam situasi yang penuh pergumulan, bahkan mungkin di antara kita masih stay at home, harus tinggal di rumah. Di dalam keadaan seperti ini, marilah kita tetap berhadapan dengan Tuhan di hari Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan ingin berbicara pada setiap kita. Saudaraku, mari kita sebelum mendengarkan khotbah ini, kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, sekali lagi ya Tuhan, hamba mohon, Tuhan perkenankan untuk menyampaikan khotbah renungan pagi pada hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang Tuhan persatukan, baik dari tempat di kota Sydney, mungkin juga ada di luar kota, bahkan ada di tanah air mengikuti pelayanan kebaktian melalui online ini. Tuhan tolong kami, Tuhan bawa hati kami dekat dengan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika kami bersatu berkumpul, Tuhan hadir di tengah kami. Bersabda berfirmanlah ya Tuhan, sucikanlah, kuduskanlah hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama-sama. Katakan amin. Saudaraku, kita akan melanjutkan topik berikutnya yang terambil dari surat Kolose. Kita melanjutkan, hari ini kita akan memperhatikan di pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Kita akan memperhatikan sampai pasal yang keempat ayat yang pertama. Kolose pasal yang ketiga ayat 22 sampai 4 ayat ke-1, saudara-saudara, adalah berbicara tentang, saya mengambil topik ini, yaitu berkenaan dengan kehidupan orang percaya, iman dan pekerjaan itu, saudara. Kalau minggu yang lalu kita belajar bagaimana kehidupan manusia baru itu diajak untuk mewujud nyatakan imannya melalui keluarga, saudara. Melalui relasi antara suami dan istri, istri dan suami, anak dan orang tua dan anak. Dengan mewujudkan iman yang sejati dengan berpusat pada Kristus, mengajak kita untuk selalu hidup di dalam kehendak-Nya, saudara. Hari ini kita akan melanjutkan, saudara-saudara, Rasul Paulus berbicara khusus tentang pekerjaan, saudara. Di dalam kehidupan orang percaya, bahkan di dalam kehidupan kita, hari ini banyak, mungkin kita awali dengan satu pertanyaan, saudara-saudara. Bagaimana sih sebenarnya orang Kristen itu memandang pekerjaan, saudara? Bagaimana kita memandang pekerjaan? Kalau kita bawa meruntut kepada hal yang paling mendasar, mungkinkah iman dan pekerjaan itu bisa dipersatukan? Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi tema kita berkenaan dengan perikop yang kita akan bahas, saudara. Karena saudara-saudara ada saudara-saudara orang-orang yang berpikir bahwa iman itu tidak mungkin dipersatukan dengan pekerjaan. Termasuk bisnis dalam pekerjaan itu. Saudara, karena kenapa? Saudara-saudara, karena kita hidup di tengah dunia yang berdosa, dia katakan demikian. Di tengah-tengah dunia yang korup, di tengah-tengah dunia yang kotor, dikatakan di sana. Maka tidak mungkin iman itu bisa dipersatukan dengan pekerjaan kita. Saudara-saudara, sehingga ada orang yang menganggap, saudara, bahwa kalau ingin bekerja, ingin berbisnis, ingin berupaya, mencari nafkah, sudahlah jangan berbicara tentang iman, jangan berbicara tentang Alkitab, jangan bernyangkut mautkan dengan Tuhan. Tuhan itu urusannya di gereja, Tuhan itu urusannya dengan pelayanan, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ada pandangan demikian karena dianggap pekerjaan itu kotor, berdosa, saudara. Secara tidak langsung, saudara-saudara, orang yang berpandangan demikian ini membedakan, memisahkan ada dua dunia, yaitu satu dunia rohani, gereja, dan yang kedua dunia pekerjaan, saudara.
Dunia rohani itu pekerjaannya, fokusnya hanya menyembah Tuhan di rumah Tuhan, di bait suci. Sedangkan berbicara tentang pekerjaan ada di dunia yang berdosa ini. Namun saudara-saudara, apakah demikian saudara-saudara? Saya mengajak saudara untuk memikirkan saudara-saudara bahwa melalui perikop ini ada 4 hal yang ingin kita dapat simpulkan saudara-saudara. Sehingga di akhir khotbah ini saya boleh mengatakan pekerjaan itu sebenarnya adalah bersifat spiritual, rohani. Saudara, yang pertama saudara-saudara, pekerjaan adalah panggilan Tuhan. Saudara perhatikan dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-7. Saya ajak saudara membaca, memperhatikan 1 Korintus pasal yang ke-7. Itu ada 3 ayat. Yang pertama ayat yang ke-17. Yang kedua ayat 20 dan yang ketiga ayat 24. Mari kita perhatikan saudara. Ayat yang ke-17 dikatakan, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Ayat 20. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Saudara-saudara, itu dimaksudkan waktu engkau dikatakan dipanggil Allah. Ayat yang ke-24, saudara-saudara hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Muncul lagi kata dipanggil Allah. Saudara, Rasul Paulus berbicara bahwa seseorang itu mempunyai panggilannya masing-masing. Pada waktu seorang sebagai hamba, dikatakan hendaklah ia tinggal sebagai hamba. Saudara-saudara, Rasul Paulus memahami bahwa mengajarkan dalam hal ini bukan menetapkan bahwa orang Kristen itu pasif. Saudara. Ya sudahlah, kalau sebagai hamba ya hamba saja, bukan itu penekanannya. Tetapi yang ditekankan oleh Paulus di sini adalah setiap orang ada panggilannya, saudara. Setiap orang Kristen ada panggilannya. Kita dipanggil oleh Tuhan dan kita diajak untuk setia terhadap panggilannya itu. Kita tidak menjadi orang lain tetapi kita menjadi diri kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Saudara-saudara, di dalam Alkitab itu ada 2 macam panggilan. Panggilan yang pertama adalah panggilan secara umum, yaitu panggilan Allah terhadap semua orang Kristen atas tugas yang Tuhan percayakan. Secara umum. Dan yang kedua adalah panggilan khusus. Panggilan pelayanan secara full timer seperti nabi dan pastor, saudara-saudara. 2 panggilan ini tidak ditentukan mana yang lebih mulia yang dimasukkan di sana. Tetapi Paulus ingin mengajak saudara dan saya untuk berpikir panggilan Tuhan yang Tuhan berikan ini sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu seseorang yang dipanggil sebagai hamba Tuhan, misalnya saudara-saudara, itu berfokus pada panggilannya, mengajar, berkhotbah dan lain sebagainya. Ada yang dipanggil menjadi seorang misionaris, ada yang menjadi seorang evangelis, sebagai seorang pastor yang melayani pastoral, saudara-saudara. Berapa waktu yang lalu itu, seorang anak muda, wanita, saudara-saudara, dia latar belakangnya di bidang spesialis IT yang cukup baik, pekerjaannya sudah baik di Amerika, saudara-saudara. Pada waktu itu juga dia berkesempatan masuk ke sekolah penerbangan. Tapi dalam hatinya, dalam kesaksiannya dikatakan dia ada panggilan. Dari kota asalnya dia pergi ke Hamilton di Boston. Dia masuk ke Gordon Conwell mengambil bidang studi teologi. Selesai di Master Divinity, dia terpanggil ke Indonesia. Ke Papua, saudara. Dia membawakan skillnya sebagai seorang pilot, sebagai seorang ahli IT. Masih single, dia berangkat dari Amerika, negara yang maju. Meninggalkan negara yang maju, pekerjaan yang baik, karier yang baik. Karena panggilannya dia pergi ke Indonesia. Sampai di Indonesia dia harus belajar bahasa lagi. Pergi ke kota Salatiga, dia masuk ke camp di sana belajar bahasa Indonesia. Selesai beberapa masa kemudian dia melamar bekerja
masuk kepada satu company, satu perusahaan yang cukup terkenal di tanah air, yaitu MAF, Mission Aviation Fellowship. Diutus dia sebagai pilot ke Papua. Yang saudara saksikan beberapa waktu lalu, penerbangan yang dia bawa pesawat itu melewati di atas Danau Sentani. Pesawat ini jatuh. Pesawat ini bawa alat-alat untuk tes COVID, bawa alat-alat untuk membantu rumah sakit. Apa yang dikatakan pada hari itu, pesawat itu jatuh dan Josh Joycelyn tidak tertolong. Dia meninggal pada saat itu. Saudara-saudara, saya melihat, saudara, setiap orang punya panggilannya, punya ketetapannya. Tuhan punya rencana dalam setiap orang percaya. Dalam setiap individu, saudara-saudara. Nah, kalau saudara berbicara kembali pada Alkitab kita hari ini, saudara-saudara, bahwa kita ini, setiap kita itu dipanggil, saudara-saudara. Dipanggil untuk melakukan suatu pekerjaan. Saudara-saudara perhatikan, saudara-saudara. Jadi pekerjaan itu, saudara-saudara, termasuk juga misalnya pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan kita di rumah, saudara-saudara. Allah memberikan karunia khusus kepada kita. Allah memberikan kehendaknya kepada kita untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan. Saudara-saudara, saya berdoa supaya jemaat Tuhan, mari kita tetap pada panggilannya. Kita ada yang dipanggil sebagai dokter di sini, saudara-saudara. Ada yang sebagai lawyer, jemaat IPC ini kaya sekali. Ada yang sebagai accountant, ada juga yang sebagai guru, ada yang sebagai orang yang membidangi seni musik, bahkan ada yang keterampilan sampai potong rambut, saudara-saudara. Bahkan ada beberapa jemaat ini yang saya perhatikan kalau ke rumah sakit, dia kerjanya sebagai nurse, sebagai perawat di rumah sakit. Mengharukan hati saya, saudara. Ini panggilan pada setiap anak-anak Tuhan, saudara. Saudara-saudara, kita mempunyai panggilan kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita setia terhadap panggilan yang Tuhan berikan ke dalam diri kita. Saudara dan saya, mari kita belajar. Yang pertama, pekerjaan itu adalah panggilan Allah. Sebuah panggilan Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-22 saat ini. Bagian yang kedua, saya melihat Paulus di sini berbicara tentang motif seorang pekerja. Ayat 22 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di situ, saudara-saudara, dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kalimat yang pertama ini, saudara-saudara, tadi kalau kita perhatikan di sana, yaitu boleh dikatakan nadanya, penekanannya adalah sesuatu yang negatif. Tetapi anak kalimat yang kedua, Paulus menekankan bagaimana hati seorang hamba. Hati seorang hamba sebagai anak Allah, sebagai anak Tuhan. Saudara. Seorang hamba itu bekerja di rumah tuannya, saudara. Nah, saudara, ada kemungkinan kalau Tuhan itu tidak ada, hamba-hamba itu bekerja seenaknya, saudara. Karena enggak dilihat oleh tuannya. Kalau tuannya ada, saudara-saudara, maka ia melakukan untuk menyenangkan tuannya, saudara. Saudara-saudara, di Indonesia atau kita mengenal istilah ABS, asal Bapak senang, saudara. Apapun yang dilakukan, saudara-saudara, pokoknya Bapak senang, saudara. Kalau di depan orang kelihatannya manis, kalau di belakang sikapnya juga berubah, saudara. Tapi Paulus kembali ingin mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat di Kolose, saudara dan saya, mari kita memeriksa hati. Berbicara tentang pekerjaan, berbicara tentang motif kita. Paulus mengatakan sebagai orang Kristen tidak boleh seperti itu bekerja. Bekerja itu harus dengan tulus hati, dengan hati yang tulus dikatakan di sana. Kita bekerja bukan karena orang lain mengawasi kita. Bukan karena ada self-interest untuk membangun kerajaan sendiri. Bukan karena greedy atau keserakahan.
Bukan karena sekedar mendapatkan keuntungan, saudara-saudara. Tetapi bekerja dengan tulus, dengan takut akan Tuhan, dikatakan di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika orang percaya, orang Kristen bekerja demikian, saya yakin akan membuat dampak kesaksian yang indah sekali. Saudara-saudaraku, motif kita bekerja harus benar. Saudara. Minggu yang lalu itu saya diminta untuk mendoakan seorang jemaat yang meresmikan, mengembangkan usahanya. Saudara. Dari satu suburb yang lain, sampai ke satu tempat yang jauh. Dengan tanah lahan luas sekali. Bangunan yang begitu luas dan besar. Saudara. Saya katakan pada dia, kamu itu Tuhan percayakan satu pekerjaan yang besar ini. Apa sih yang ada di hati kamu? Saudara-saudara, dia jawab kepada saya demikian. Om, ini pekerjaan saya, prinsipnya adalah mengandalkan Tuhan. Saya prinsipnya adalah Tuhan, saudara. Saudara, hati saya tersentuh, saudara, di situ. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara, dia katakan, saya itu sungguh-sungguh bekerja. Bekerja keras, saya dari nol, saya masuk ke perusahaan ini dari nol sampai sekarang, saudara. Saudara-saudara, dia katakan, saya staf-staf kami ini bukan yang dipentingkan skillnya, keahliannya. Tetapi hatinya, integritasnya, mentalnya di dalam bekerja. Saudara, saya memahami ini panggilan yang benar. Saudara. Banyak orang yang di antara kita di dunia hari ini tidak memahami bahwa pekerjaan itu harus didasarkan dari hati, motif yang benar. Saudara. Ketika kita memiliki iman di dalam hati kita, kemanapun kita pergi, kita akan membawa iman kita. Saudara. Kita masuk ke kantor, kita akan membawa iman kita di kantor ini. Kita bekerja di lapangan, di ladang, kita akan membawa iman kita di pekerjaan kita. Kita yang membuka toko atau restoran, kita membawa iman kita di toko kita, di restoran kita. Kita mewujud nyatakan iman kita. Sehingga apapun yang kita perbuat akan menjadi jejak dari kehadiran Tuhan. Jejak daripada kasih Tuhan. Saudara. Ini yang kedua, berbicara motif. Yang ketiga, bicara ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, dikatakan di sana. Ayat ini ditujukan kepada seorang yang bekerja. Di teks ini saudara-saudara adalah seorang yang bekerja sebagai hamba. Di bawah kontrol Tuhannya. Mungkin saja Tuhannya ini belum di dalam Tuhan. Bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Jadi pekerjaan hamba itu mungkin saudara-saudara ada di bawah kontrol orang yang belum percaya. Tapi saudara-saudara, kita kalau melihat, saudara, memang banyak jenis pekerjaan itu. Kalau saudara perhatikan pekerjaan di waktu lampau ini hampir sama dengan kita. Saya perhatikan di Alkitab itu Tuhan menempatkan orang-orang sesuai dengan talenta, bakatnya, saudara. Mungkin hamba di sini bekerja di rumah tangga. Dia bekerja di rumah tangga seseorang. Mungkin dia bekerja sebagai yang bekerja di ladang, di pertanian, di perkebunan. Mungkin juga dimungkinkan di sini, hamba di sini bekerja sebagai orang yang memelihara ternak di dunia perhewanan, saudara-saudara. Apapun pekerjaannya, saudara-saudara, Paulus mengatakan, perbuatlah itu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Jadi pekerjaan dilakukan pada yang ditujukan pada Tuhan ini, saya sebutkan adalah pekerjaan itu sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Ini yang ketiga. Pekerjaan itu sebenarnya ada bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi Paulus memahami segala pekerjaan yang legitimate atau pekerjaan yang Tuhan anugerahkan adalah suatu pekerjaan yang sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dalam pekerjaan kita ini, saudara, dilakukan untuk Tuhan sekalipun itu di dapur, di paling belakang, saudara. Saudara-saudara, itu merupakan dedikasi kita kepada Tuhan.
Dan yang menarik sekali di sini dikatakan di ayat yang ke-23 itu, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ada kata segenap hatimu, kata Yunaninya itu segenap hati itu artinya komplit, lengkap, utuh, hati yang tidak tersisa. Maksudnya pekerjaan yang dipercayakan, kerjakanlah dengan tuntas maksudnya. Sepenuhnya. Kita bekerja tidak boleh dengan setengah hati. Tidak, orang yang bekerja dengan setengah hati tidak akan berhasil dengan optimal. Orang yang tidak dengan hati bekerja, dia akan gagal. Saudara. Tapi bekerja dengan segenap hati, artinya bekerja sampai komplit, lengkap, tuntas. Rasul Paulus di sini berbicara tentang tanggung jawab kita di dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Paulus menyinggung tentang kualitas hati. Segenap hati, kualitas hati kita saat kita bekerja. Tidak berarti Paulus mengajak kita untuk mengidolakan pekerjaan kita. Ada orang itu sampai mengidolakan, gila pekerjaan. Workaholic, sampai lupa segala-galanya. Bukan itu maksudnya. Tetapi bertanggung jawablah di dalam pekerjaan kita. Lakukanlah dengan begitu nyata, begitu utuh untuk pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi kita ditempatkan di tempat kita masing-masing. Kita dinasihati melalui Rasul Paulus ini. Lakukanlah dengan segenap hati. Termasuk saudara dan saya yang ada di tengah-tengah jemaat. Di tengah rumah tangga kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai opa, oma, sebagai anak, saya sebutkan kemarin minggu lalu. Dalam keluarga kita ada tanggung jawabnya masing-masing. Mari kita menyadari bahwa melalui pekerjaan itu seseorang sedang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Kita dedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan yang kita lakukan itu merupakan bentuk daripada pelayanan kita di hadapan Tuhan. Berbuatlah adil saudara-saudara di waktu kita bekerja. Seorang yang berbuat adil karena dia menyadari tentang keadilan Tuhan akan menyambung saudara. Seorang yang berbuat kasih di dalam pekerjaannya, tentunya dia menyadari bahwa adanya kasih Allah, dia mengalami tentang kasih Tuhan. Ketika Allah ada di dalam hidupnya, ketika Tuhan memberkati hidupnya, dia akan menempatkan dirinya sebagai anak Allah, akan berbeda. Dia menempatkan seorang yang demikian, menempatkan Tuhan sebagai center. Sebagai pusat hidup. Sebagai pusat kehidupan pelayanan. Saudara. Saya yakin orang yang demikian, yang menempatkan Tuhan di dalam hidupnya, dan membawa hidupnya kepada kehidupan dan pekerjaan saudara-saudara, saya yakin orang yang demikian akan mengalami banyak berkat. Berkat-berkat yang sejati dari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bekerja dengan sungguh. Di dalam persekutuan kita, bersama sesama kita. Kantor kita bisa menjadi tempat persekutuan dengan sesama kita. Tempat pekerjaan kita menjadi tempat ladang pelayanan pekabaran Injil. Tempat pekerjaan kita bisa menjadi satu tempat di mana kita boleh menyatakan kasih Tuhan di sana. Jikalau kita memiliki hati seperti ini, pastilah dunia akan menyaksikan Kristus. Kasih Kristus. Inilah yang ketiga. Pekerjaan merupakan bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saudara-saudara, di sana disinggung tentang ayat yang ke-24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara perhatikan, kalau perhatikan di ayat 1 pasal 4. Hai Tuhan, Tuhan berlakulah adil, jujur terhadap hambamu, ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Saudara Paulus berbicara yang keempat ini tentang upah. Upah. Saudara-saudara, upah di sini bukan maksudnya upah materi, saudara. Bukan itu yang ditekankan di sini. Upah di sini bukan bersifat material, saudara. Upah di sini Paulus menyinggung tentang hubungan hamba dengan Allah, hamba dengan Kristus. Di ayat yang ke-24 dikatakan, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu hambanya, hambanya Tuhan, hambanya Tuhan.
Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini saudara, di sana dikatakan Kristus itu adalah Tuhan dan kita ini hambanya Tuhan itu. Saudara-saudara, kita ini bukan hamba siapa-siapa. Tetapi hambanya Kristus. Di dalam Kristus ada kebebasan sejati. Paulus ingin menekankan hubungan seorang hamba dengan Kristus sebagai hubungan yang dekat, yang relasinya intim sekali. Ketika kita mendapatkan upah itu ada yang dimaksud adalah upah dari Kristus, upah dari Tuhan itu sendiri. Hubungan yang ada di sana adalah hubungan yang rohani, yang spiritual, saudara-saudara. Bukan bersifat materi, saudara. Orang yang materinya banyak belum tentu itu berkat Tuhan, saudara. Orang yang hari ini banyak uang belum mesti itu bahagia juga, saudara. Kita melihat dalam pandemi COVID-19 ini, saudara, hancur ekonomi. Orang yang dahulunya mendambakan, memberhalakan uang, saudara-saudara, dalam sekejap saja perusahaan-perusahaan, orang-orang yang saat ini, bahkan ada banyak orang yang mengalami frustasi hidup karena COVID-19 ini. Jadi kalau kita melihat di sini, Paulus ingin mengingatkan saudara, bahwa upah di sana adalah upah berkat rohani, spiritual. Yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan berikan, berkat yang sejati dari Tuhan, saudara. Paulus di sini mau mengatakan jikalau kita mengasihi Tuhan dengan melalui pekerjaan kita, maka kita akan mendapatkan upah kasih dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mendapatkan kasih dari Tuhan, maka saudara dan saya hendaklah dengan secara langsung, dengan secara lapang kita boleh mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi orang lain, saudara. Kalau demikian, pekerjaan di dalam yang kita lakukan itu, saudara-saudara, adalah yang fokusnya adalah Kristus. Allah sendiri. Dialah Tuhan kita, dialah Tuhan kita. Saudara-saudara, kita perlu membedakan antara yang primer dengan yang sekunder, saudara. Kalau perhatikan hidup itu yang utama itu bukan makan atau minum, saudara. Makan minum itu sekunder. Orang Kristen kalau ditanya hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Saudara, hidup bukan untuk makan, tapi makan memang alat untuk hidup. Tapi hidup lebih utama, hidup lebih berharga. Dan hidup di dalam Kristus, hubungannya antara hamba dan Kristus, hamba dan Tuhan, begitu intim sekali. Dan Allah di sini ingin menyatakan melalui surat Kolose ini, bahwa kehidupan orang percaya ada kehidupan yang sudah dijamin oleh Allah. Dialah Tuhan kita di surga yang memperhatikan saudara dan saya, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Pekerjaan kita melayani Tuhan itu sesuatu yang utama. Sedangkan upah atau materi bukan yang utama. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, apalah gunanya kita ini memperoleh seluruh dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita. Saudara, kita perlu bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Tapi ingat, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kesimpulannya saudara sekalian, jangan kita memisahkan iman dan pekerjaan. Iman yang ada dalam hati kita kemanapun kita pergi, mari kita bawa. Iman itu kita bawa ke kantor, iman itu kita bawa ke warung, kita bawa ke toko, kita bawa ke kampus, kita bawa ke sekolah, kita bawa kemanapun saja, termasuk ke rumah kita, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mengasihi Tuhan di dalam hati kita, kemanapun kita berada, kita akan menjadi berkat, saudara-saudara. Oleh sebab itu orang Kristen, mari kita kerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan takut akan Tuhan. Jangan sampai hati Tuhan terluka, saudara, melihat perilaku pekerjaan kita. Marilah kita selalu arahkan hati kita, rendahkan hati kita, pandangan hidup kita. Dan kita memahami bahwa setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, karuniakan, mari kita kerjakan dengan sikap yang taat dan takut akan Tuhan.
Dan pasti Tuhan memberkati kita. Tuhan dipermuliakan. Selamat memasuki ladang pekerjaan kita. Tuhan memberkati dengan 4 hal hari ini. Pekerjaan panggilan Tuhan, pekerjaan adalah satu boleh dikatakan didasarkan pada motif hidup takut akan Tuhan. Untuk Tuhan, lakukanlah dengan segenap hati. Karena pekerjaan adalah merupakan bentuk pelayanan kita pada Tuhan. Dan yang keempat, mari kita dengan relasi kita dengan Tuhan, kita menikmati sukacita Allah dalam setiap dimensi aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.